Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Febrijana, NPM 1910303018 dari Prodi Pendidikan IPA B. Pada simulasi stretch sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang konsep GLBB. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep gerak parabola. Sebelumnya, apa sih gerak parabola itu? Gerak parabola ialah gerak yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Pada gerak parabola, gesekannya diabaikan, dan gaya yang berpecah hanyalah gaya berat atau percepatan gravitasinya saja. Gerak parabola juga dapat dikatakan sebagai gabungan antara GLB dan GLBB. Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Sumbu X atau horizontal merupakan GLB, dan sumbu Y atau vertikal merupakan GLBB. Kedua gerak ini tidak saling mempengaruhi, hanya saja membentuk suatu gerak parabola. Nama lainnya disebut juga dengan gerak peluru yang memiliki bentuk lintasan parabola. Lintasan parabola dapat diilustrasikan seperti pada gambar di bawah ini. Nah, supaya lebih paham nih tentang konsep gerak parabola, yuk simak simulasi stretch berikut ini. Nah, jadi saya telah menyiapkan beberapa hal yang diperlukan dalam melakukan simulasi ini. Dan itu merupakan rumusan yang sebelumnya telah saya buat dan dapat saya gunakan dalam simulasi ini. Yang pertama, yaitu ada when gambar bendera klik. Nah, itu tuh berfungsi untuk mengarahkan kita untuk mengklik bendera tersebut saat memulai simulasi nanti. Kemudian di sini juga ada variabel. Variabel yang saya gunakan yaitu ada G atau gravitasi, saya menggunakan angka 10. Kemudian ada T atau waktu, saya menggunakan angka 0. Kemudian ada Y0 atau posisi awal pada sumbu Y, saya menggunakan angka 0, dan X0 atau posisi awal pada sumbu X, saya menggunakan angka -100. Nah, pada simulasi ini tuh bertujuan untuk mencari besar dari V0 X atau kecepatan awal pada sumbu X, kemudian V0 Y atau kecepatan awal pada sumbu Y, kemudian XT atau posisi akhir yang ditempuh benda pada sumbu X, dan YT atau posisi akhir benda pada sumbu Y. Nah, di sini saya juga telah menyiapkan rumus nih. Yang pertama yaitu rumus V0 X, yaitu V0 dikali cos alpha. Nah, alfa yang saya gunakan yaitu 60 derajat. Kemudian rumus V0 Y yaitu V0 dikali sin alfa. Nah, sama nih alfa yang saya gunakan yaitu 60 derajat. Kemudian di sini juga ada pen up. Nah, pen up itu merupakan awalan dari memulai. Kemudian ada start tone. Nah, start sound itu apa sih? Nah, jadi start sound itu merupakan background suara objek yang akan digunakan. Jadi nih, kita tuh dapat menentukan dan menyesuaikan ingin menggunakan suara seperti apa sih yang tepat dalam mengiringi objek nanti. Nah, pada simulasi kali ini, saya menggunakan background suara yaitu afro string. Kemudian, ada set pen color tool. Nah, itu tuh bertujuan untuk menentukan ingin menggunakan warna apa sih pada titik-titik yang ada pada simulasi di sini. Nah, pada simulasi kali ini saya menggunakan warna orange. Kemudian ada juga set pen size tool, yaitu untuk menentukan ukuran pada titik-titik saat simulasi nanti. Nah, pada simulasi kali ini saya menggunakan ukuran pulpen yaitu 6. Kemudian di sini juga ada repeat until, kemudian ada pen up lagi. Nah, terus nih ada rumus lagi nih. Nah, jadi nih teman-teman, rumus yang tadi kita udah bahas sebelumnya itu tuh dimasukkan ke rumus utama ini nih. Yang pertama yaitu ada XT. Rumusnya yaitu X0 ditambah V0 X dikali T. Kemudian ada rumus YT, yaitu Y0 ditambah V0 Y dikali T dikurang 0,5 dikali Y dikali T dikali T. Nah, kemudian selanjutnya ada pen down, terus juga ada change T by 0,2. Jadi saya menggunakan nanti tuh perubahan waktunya itu 0,2 gitu. Nah, teman-teman, langsung aja yuk, supaya kita lebih paham nih, kita langsung mulai simulasinya. Jadi pertama kita klik benderanya nih, kemudian kita klik angka 40. Di sini saya menggunakan
kecepatan awal yaitu 40 dan sudut elevasinya yaitu 60. Nah, nih saya ulang sekali lagi ya. Kecepatan awalnya 40, kemudian sudut elevasinya 60. Nah, terlihat ya bahwa dari titik awalnya nih, itu tuh bola bergerak mengalami suatu perlambatan. Dari awal lintasan itu nih dia tuh renggang ya. Kemudian pada saat sampai titik puncak dia tuh lintasan itu merapat kan. Nah, kemudian nih dari titik puncak ini pada menuju ke bawah dia tuh kayak dipercepat gitu. Hal tersebut dapat terlihat pada lintasan yang semakin merenggang kan. Nah, terus kenapa sih bola tersebut itu bergerak dari atas menuju bawah? Nah, itu tuh terjadi karena adanya gaya gravitasi nih teman-teman. Nah, kemudian nih kita juga dapat mengganti kecepatan awal sama sudut elevasinya nih. Nah, oh iya di sini juga sudah terlihat ya bahwa nilai dari V0 X-nya yaitu 20, kemudian dari V0 Y-nya itu 36,64 sekian, kemudian XT-nya yaitu 104, kemudian YT-nya yaitu min 166,86 sekian. Nah, misalnya kita penasaran nih, kita ingin mengetahui nih jika kecepatan awalnya diubah sama sudut elevasinya diubah, nilai dari ini tuh berubah juga nggak sih? Nah, langsung aja yuk kita coba. Misalnya ya, di sini saya menggunakan kecepatan awal 50. Nah, kote kan 40 kan. Terus sudut elevasinya misalnya saya menggunakan 30 nih, saya perkecil. Apa yang terjadi? Nah, bisa terlihat ya teman-teman bahwa nih jika sudutnya itu kecil, maka lintasan itu juga lebih jauh nih teman-teman. Tapi nih ketinggian maksimalnya ini tuh semakin rendah. Jadi ini tentu saja misalnya kita mau ngubah kecepatan awal ataupun sudut elevasinya itu pasti akan ada perubahan nih dari hasil V0 X-nya, terus V0 Y-nya, XT-nya, dan YT-nya. Nah, kalau misalnya kita pakai tadi kecepatan awal 50 dan sudut elevasi 30, maka didapatkan hasil V0 X-nya itu 43,30 sekian, kemudian V0 Y-nya yaitu 25, kemudian XT-nya itu 229, sekian, kemudian YT-nya itu min 98,8. Nah, teman-teman, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.